Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Farid dengan NIM 23.124.000.1397. Di dalam video kali ini saya ingin mempresentasikan hasil proyek akhir saya mata kuliah basis data lanjut dengan tugasnya yaitu membuat database menggunakan MongoDB dengan perintah CRUD, create, read, update, dan delete, dan juga perintah lookup untuk menggabungkan beberapa tabel atau beberapa collection menjadi satu collection. Oke, langsung saja kita ke videonya. Yang pertama kita masuk ke XMPP untuk menghidupkan bagian apa aja ini. Kemudian kita buka webnya yang kita punya dengan mengetikkan localhost, kemudian folder yang kita milih, folder yang menjadi project kita. Nah, untuk tampilannya awal seperti ini. Ini tampilan yang saya miliki ini saya ambil dari template Bootstrap. Jadi untuk kalian yang mau mendownload, banyak sekali di Google yang menyediakan template Bootstrap secara gratis. Saya mempunyai 3 buah collection. Yang pertama adalah barang, pelanggan, dan juga transaksi. Langsung saja kita memasuki untuk perintah CRUD yang pertama, yaitu perintah create atau tambah atau membuat. Untuk perintah create kita bisa klik tambah data ini. Kemudian kita tambah data, kemudian kita masukkan data barang yang kita ingin masukkan. Misal B05. Ini saya sudah pernah menambahkan. Misal ini ya, untuk nama barangnya meja belajar minimalis, kemudian kategorinya meja, harga 2 juta, kemudian stok 50, kita submit. Maka otomatis datanya akan ditambah di sini sudah sesuai dengan apa yang kita inputkan sama. Kemudian coba kita cek di MongoDB Kompas apakah sudah ditambah atau belum. Kita cek dengan masuk ke database yang kita buat, kemudian ke collection barang. Kemudian kita refresh. Nah, di sini sudah ada untuk data yang sudah kita inputkan tadi, yaitu B05 dengan nama barang, meja belajar minimalis, dan lain sebagainya. Kemudian untuk tabel pelanggan sebenarnya sama untuk menambah data. Caranya sama seperti menambah data pada tabel barang. Kemudian untuk transaksi sebenarnya sama dengan tabel barang dan juga tabel pelanggan. Yang membedakan adalah tabel transaksi ini itu menggunakan perintah lookup untuk menggabungkan data yang ada dalam data pelanggan dan juga data yang ada dalam tabel barang dengan kita ambil dari ID masing-masing tanpa harus kita memasukkan satu persatu seperti ini. Ini kan ada nama pelanggan, alamat pelanggan, nama barang, dan juga harga. Tapi kita hanya memasukkan kode pelanggan dan juga kode barang saja. Coba kita tambah ya. Kita bisa klik tambah data. Kemudian kita tambah data untuk T03-nya. Nah, ini saya sudah pernah. Kita memasukkan C03 dan juga misal kita B01 ya. Untuk kuantitinya 3. Maka otomatis data transaksi yang kita tambahkan akan tampil di sini. Dengan tadi yang sudah kita tambahkan, nama pelanggannya itu Bagus Cafe dengan C02 yang sudah kita inputkan tadi juga sudah sama. Dengan alamat Kalinyamatan juga sudah sama. Untuk barangnya yang kita masukkan yaitu kursi tamu minimalis dengan kode barang B01 juga sudah sama ya. Harganya juga sudah sama. Nah, ini di tabel transaksi ini juga saya memasukkan ada quantity, terus kemudian total tanggal transaksi dan total transaksi. Untuk tanggal transaksi ini saya buat secara otomatis sesuai tanggal sekarang dan juga total transaksi ini juga saya buat secara otomatis tanpa kita harus memasukkan secara manual. Kemudian kita masuk ke perintah yang kedua yaitu perintah update. Misal kita ingin mengupdate data barangnya saja ya. Sebenarnya sama untuk perintah update untuk tabel pelanggan dan juga tabel transaksi. Coba kita ubah atau update
data dengan kode barang B02 ini ya. Kita misal ubah dengan nama kursi Taman Rotan Modern dan kode barangnya kita samakan saja. Untuk harganya kita ubah ke harga 1 juta mungkin. Untuk stoknya kita ubah 50. Kita submit. Maka otomatis data yang kita ubah akan terupdate ya seperti ini. Sebenarnya sama untuk tabel pelanggan dan juga tabel transaksi, jadi tidak perlu saya contohkan. Kemudian untuk yang ketiga yaitu perintah remove atau perintah delete. Kita bisa misal ingin menghapus data pada B05 ini, kita hapus. Maka otomatis datanya akan ikut terhapus. Mungkin itu yang bisa saya praktekkan tentang perintah CRUD. Kita langsung saja kita memasuki dalam codingannya, atau kita coba cek di MongoDB Kompasnya terlebih dahulu apakah datanya sudah terhapus atau belum. Nah, ini sudah terhapus ya. Jadi untuk mengkonfigurasikan antara MongoDB Kompas ini dengan web yang kita punya, kita bisa menggunakan Composer untuk mengkonfigurasi antara MongoDB dengan web yang kita punya. Oke, kita langsung saja memasuki shortcode-nya atau codingannya. Untuk tampilannya sudah saya sampaikan tadi. Untuk tampilan ini saya menggunakan tampilan Bootstrap yang bisa kalian download di Google, di browser banyak sekali. Untuk kemudian untuk perintah menampilkan data, misal ya dalam barang.php ini untuk menampilkan data atau perintah read, kita menggunakan perintah find. Find ini untuk menampilkan data yang kita inputkan melalui barang create ini. Nah, untuk create-nya kita menggunakan perintah insert one untuk menambahkan data. Nah, post ini untuk menampilkan ke dalam tabel yang kita punya. Untuk formnya seperti ini. Bisa kita lihat seperti ini. Kemudian perintah editnya menggunakan perintah update one untuk mengupdate data atau dokumen yang kita miliki. Dengan formnya seperti ini sama. Kemudian perintah delete kita menggunakan perintah delete untuk menghapuskan data yang kita miliki untuk diambil dari ID-nya atau kode barangnya. Untuk perintah create, kemudian edit dan juga delete di dalam tabel pelanggan sebenarnya sama dengan tabel barang. Nah, jadi saya tidak perlu mencontohkan atau menampilkan. Kemudian untuk tabel transaksi ini sebenarnya sama, tapi yang membedakan adalah ketika kita ingin menginputkan atau membuat sebuah data transaksi, hanya kita mengambil dari ID dari tabel barang dan juga tabel pelanggan. Untuk perintah create-nya saya contohkan create-nya sebenarnya sama dengan menggunakan perintah insert one untuk menambahkan data, kemudian untuk formnya seperti ini ya. Form saya besarkan terlebih dahulu saja seperti ini. Kemudian
Untuk menampilkan dalam tabel transaksi, kita menggunakan perintah lookup. Lookup ini untuk menggabungkan beberapa tabel menjadi satu tabel dengan menggunakan perintah lookup. Bentar. Nah, seperti ya, perintah lookup. Kita mengambil dari tabel pelanggan dengan local field-nya yaitu kode pelanggan. Kemudian dalam foreign field-nya dari tabel transaksi kita ambil dari kode pelanggan. Kemudian sama dengan tabel barang juga dari tabel barang. Kemudian local field-nya kode barang. Foreign field-nya juga kita ambil dari kode barang. Kemudian kita unwin. Unwin ini untuk membongkar data yang ada dalam tabel pelanggan dan juga tabel barang. Kemudian kita menggunakan perintah agregat untuk menampilkan data yang ingin kita tampilkan. Misal kita ingin menampilkan bagian tabel pelanggan yaitu nama pelanggan, kemudian alamat. Untuk tabel barang kita tampilkan nama barang dan juga harga. Kita bisa menggunakan perintah agregat untuk menampilkan data yang ingin kita tampilkan. Nah, untuk mengkonfigurasi antara MongoDB dengan web yang kita punya, kita menggunakan perintah config. Config ini untuk mengkonfigurasi atau menyambungkan data-data yang kita inputkan agar masuk ke dalam web yang kita punya dan juga di dalam MongoDB Kompas. Mungkin itu saja ya yang bisa saya sampaikan. Eh, untuk yang ingin tanya mengenai codingan dan lain sebagainya, boleh komen di bawah. Kemudian eh, atau ada hal yang lain yang ingin ditanyakan mengenai pembuatan proyek ini, bisa ditanyakan di komentar. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan maupun kekurangan. Semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.